Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita boleh kembali bersama berjumpa dan kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita bersama kita awali dengan doa. Bapa di dalam sorga, kami hadir di hadapan hadirat-Mu dengan sungguh Tuhan. Sertai pimpin kami, berikan kami kekuatan dan harapan di tengah-tengah tantangan dan pergumulan hidup kami. Urapi hamba-Mu, pakailah dia untuk menyatakan kuasa firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, saya ambil dari Injil Lukas pasal 9, ayatnya yang ke-22 saja. Injil Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-22 saja yang begini katanya. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagian Alkitab yang kita baca tadi merupakan bagian dari pemberitaan Tuhan Yesus yang pertama kali tentang penderitaan yang akan dialaminya. Yesus tahu benar bahwa bayang-bayang penderitaan itu ada. Yesus tahu benar bahwa tidak lama lagi dia akan ditangkap. Dan bahkan dia pun juga akan dianiaya. Entahkah oleh tokoh-tokoh agama yang menyebut dirinya tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bayang-bayang penderitaan itu sudah semakin jelas. Maka setelah bayang-bayang penderitaan apa yang akan dihadapi, maka Yesus menyadari benar. Kalaupun juga dalam karya, dalam pekerjaan dia bukan hanya sekedar untuk menghadirkan sukacita yang menyelamatkan. Dia bukan hanya sekedar untuk menghadirkan mujizat dan bahkan menunjukkan bahwa mujizat ini adalah tanda di mana Allah hadir. Allah yang menyelamatkan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan, Allah yang membuat segala sesuatu menjadi baik dan lebih baik adanya. Tetapi melalui semuanya itu, Yesus harus melewatinya melalui penderitaan. Dan Yesus tahu untuk semuanya itu. Yang menarik di sini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa lanjutannya, kalau Bapak, Ibu nanti berkenan untuk membacanya di rumah, maka barang siapa yang mau mengikut Yesus, atau siapapun juga yang berkenan untuk menjadi muridnya, maka ia pun juga adalah bagian dari penderitaan itu. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, citranya Kristen ataupun citranya pengikut Yesus adalah citra di mana dia adalah orang dan pribadi yang menampakkan citra Yesus. Sehingga kalau ada orang bertanya, kenapa sih orang Kristen kalau dianiaya, orang Kristen pun juga banyak dizolimi. Ada banyak juga orang Kristen gerejanya lalu kemudian dibakar orang, lalu dihancurkan orang. Dan bahkan juga ada banyak orang Kristen yang dihinakan dan dinistakan. Tapi dia diam-diam saja. Tapi dia, kata bahasa anak sekarang, santuy. Tenang aja, santai aja. Saudara, karena kita memahami bahwa Tuhan yang kita ikuti, pribadi yang kita ikuti adalah pribadi Yesus. Di mana Yesus pun juga mengambil jalan penderitaan. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam penderitaan itulah justru
ada sukacita yang tersimpan. Di dalam sikap Yesus yang mengalah itulah justru ada sukacita yang boleh dinyatakan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya cuma membayangkan kalau Yesus marah lalu kemudian berontak, lalu melawan kekerasan dengan kekerasan, lalu melawan perilaku jahat itu dengan kejahatan, maka kejahatan itu tidak akan pernah berakhir. Dendam dan kemarahan itu pun juga akan terus berlanjut dan pada ujungnya orang akan saling membinasakan. Tetapi dengan mengalah, membiarkan melewati masa penderitaan dan kesulitan. Dengan mengalah, membiarkan diri pun juga untuk ada dalam kesulitan adalah merupakan bagian di mana kita pun juga mengalah untuk menang. Dan kita yakin dan kita percaya benar. Sebagaimana Yesus Kristus menghadirkan sukacita dan kebahagiaan dan juga keselamatan hidup melalui penderitaan. Karena itu saudara, kita boleh ada di dalam anugerah yang menyelamatkan oleh karena pengorbanan Kristus. Karena itu saudara, baiklah kita dengan sungguh-sungguh boleh percaya dan berserah dan mempertaruhkan hidup kita di dalam Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Kita bersama kita berdoa, saudara-saudara. Bapa di dalam sorga, benar ada pergumulan yang harus kami hadapi. Baik pergumulan pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, dan juga sakit penyakit. Benar bahwa jalan hidup kami tidaklah mudah yang harus kami tempuh. Dan bahkan kami pun juga harus menderita dan mungkin kami pun juga harus berkorban dan menjadi korban. Karena itu Bapa di dalam sorga, kami percaya di dalam kasih dan pengorbanan Kristus Yesus yang membawa sukacita, yang memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kami. Dengan sungguh kami mau pertaruhkan hidup dan masa depan kami dalam tangan-Mu. Yesus Tuhan Sang Juru Selamat yang hadir dalam setiap langkah hidup kami. Amin.